wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya Andrianto Surya Putra, kembali lagi di DKJT Podcast. Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas seputar kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tema penting, yaitu peran dan fungsi Dewan Kesenian dalam pemajuan kebudayaan. Oleh sebab itu telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang top jos di samping saya ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Bapak Anom, ini dari staf ahli Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Anom. Selamat. Sehat ya? Sehat. Matur nuwun. Sampingnya lagi ada Bapak Arim. Ya, Bapak Arim ini selaku Organize Komite dari Departemen Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Jawa Timur. Pak Arim sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik, konteksnya apa nanti kita berbincang lagi ya pemirsa. Oke, yang ketiga, yang terakhir ada Bapak Barok ya. Ya. Bapak Barok. Rahayu Bapak Barok. Bapak Barok ini perwakilan dari Dewan Kesenian Mas ya? Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Wah, ini aplaus buat mereka nih ya. Orang hebat-hebat ini nanti akan kita kupas pengetahuannya seputar peran dan fungsi Dewan Kesenian dalam pemajuan kebudayaan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke segmen pertama. Segmen pertama ini yang berat, ini langsung saya tunjukkan pada staf ahli, ya, staf ahli Dirjenbud ini. Oke, Pak Anom. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam menginisiasi, termasuk menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan. Di situ akhirnya terlahir Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan. Bagaimana praktik-praktiknya itu dilakukan. Oke, terkait dengan DK ini, Pak Anom. Bagaimana peran Dewan Kesenian di tingkat nasional dalam mendukung kemajuan kebudayaan kalau disambungkan dengan undang-undang dan PP tersebut? Monggo. Iya, Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan ini masih belum fix penamaannya. Perannya dia adalah bentuk keterwakilan publik di dalam menjaga dan mengawasi praktek-praktek kemajuan kebudayaan gitu ya, yang dilakukan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah begitu. Jadi dia seharusnya gitu menjadi bagian dari pemerintah, tapi bentuknya keterwakilan publik, jadi semi struktural gitu ya, semi struktural yang bisa dia itu mengawal kebijakan-kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat daerah. Misalkan gitu ada begitu banyak pemerintah daerah yang sudah membuat peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan, dan seingat saya itu termasuk yang provinsi gitu ya, kabupaten dan provinsi itu ada sekitar 350-an perda. Gitu ya. Sudah perda gitu. Sudah perda, tapi soalnya perda itu lebih kayak copy paste undang-undang kemajuan kebudayaan gitu. Ini perlu diimplementasikan lagi, diturunkan lagi menjadi pergub ataupun perbu yang lebih jelas bentuk layanan publiknya seperti apa. Misalkan ini tadi saya juga bicara dengan teman-teman dari Taman Budaya Jawa Timur gitu. Misalkan Provinsi Jawa Timur gitu ya, mesti bisa gitu ya menentukan katakanlah 3 tari utama yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari oleh anak-anak SD di Jawa Timur. Katakanlah seperti itu. Apakah reok, ngeremo, dan gadruk, monggo. Tapi itu harus ditegaskan. Nah, konsekuensinya kemudian itu harus turun menjadi pergub. Harus turun menjadi pergub, bagian dari muatan lokal yang dilaksanakan di semua sekolah. Itu jadi dari sana usaha pelestarian kekayaan budaya daerah itu tidak sekedar berbasis pada orang-orang yang berminat,
terhadap tari ataupun kesenian tersebut gitu, tapi juga ada usaha mengorganisasikan kekayaan budaya itu bisa dikerjakan di setiap lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat kebudayaan itu menjadi, istilahnya itu public goods, barang publik gitu. Jadi kebudayaan itu bukan lagi urusan pilihan gitu ya, urusan pilihan terus non layanan dasar gitu. Enggak, kebudayaan harus menjadi layanan dasar ya. Nah, salah satunya itu ya, contohnya misalnya kayak begitu. Salah satu contohnya misalkan bisa diperkaya lagi, dan itu sangat tergantung dengan keseriusan dari pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi itu di dalam mendata kekayaan budayanya. Kayak gitu, yang biasa itu didokumentasikan dalam dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah gitu ya. Dari sana kalau sudah ada pergubnya, maka maka anggaran untuk kegiatan di sekolah segala macam itu bisa dimasukkan ke RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ataupun RPJMD. Jadi yang namanya kebudayaan itu bukan lagi impian gitu ya, bukan lagi impian dari setiap anak-anak, kapan ya saya bisa menari ini, enggak. Semua pasti bisa gitu, semua dapat, dan itu gratis disediakan. Kenapa? Karena diajarkan di sekolah-sekolah kayak begitu. Jadi idenya sekarang kemudian adalah bagaimana dewan-dewan kesenian begitu ya, baik di tingkat daerah, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi itu mengawal ini gitu ya, mengawal bagaimana segala macam data yang sudah diolah itu menjadi perda, dan kemudian turunannya kemudian menjadi pergub dan pergub, sehingga memang kebudayaan kemudian menjadi sangat dia menjadi sangat teknokratis gitu ya, sangat diatur, ada jenjangnya enggak. Tujuannya sederhana, kita ini dilahirkan di negeri dengan puing-puing kebudayaan yang bisa dengan seenaknya dimanfaatkan oleh orang luar negeri untuk macam-macam kepentingan mereka gitu. Sementara kita sendiri nggak bisa pakai gitu kan. Jadi, nah itu makanya ini harus diorganisir, dikonsolidasikan lagi semua itu supaya generasi selanjutnya itu bisa menikmati kebudayaan sebagai barang publik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anom. Ini terlihat staf ahli memang ya. Jangan. Oke, ini menarik, pantikan dari Pak Anom ini menarik. Kita teruskan aja ke Pak Aring sebagai organis komite dari Litbang ya. Posisi untuk Litbang, Pendidikan dan Pengembangan Dewan Kesenian Jawa Timur. Terkait dari pernyataan Pak Anom tadi, bagaimana daerah atau provinsi atau kabupaten bisa mengawal proses itu agar sukses gitu, ya, agar bisa terlaksana, diimplementasikan. Oke, terkait dengan Dewan Kesenian Jawa Timur, sekarang sudah ada rancangan perda dari Pemajuan Kebudayaan, kemarin baru kita bicarakan. Nah, bagaimana ini peran Dewan Kesenian Jawa Timur dalam mengawal itu, sejauh mana dan apa aja langkah-langkahnya? Monggo Pak. Terima kasih. Langsung saja, saya justru tertarik dengan istilahnya Pak Anom yang semi organisasi, semi struktural. Padahal kami menyebutnya non struktural. Tapi bukan ada di luar ya, tapi tetap masih struktural, tapi klasifikasinya non. Nah, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kemudian di Perda Kebudayaan Jawa Timur ini ada yang menurut saya agak unik. Juga di beberapa kabupaten kota yang unik, yang sambungannya belum terlalu jelas, masih copy paste di Pemajuan Kebudayaan. Bahkan salah satu item itu menyebutkan dalam jangka 2 tahun Dewan Kesenian harus bisa melebur menjadi satu di Dewan Kebudayaan. Wah, ini rumit ini, agak rumit ini, dan ini tidak sesuai dengan apa yang kita bahas di waktu Munas. Dewan Kebudayaan itu tidak sesuai. Nah, informasi ini yang belum sampai di daerah sama di kabupaten kota. Oleh karena itu, andaikan seperti yang dikatakan Mas Anom, langsung ada teknis, benar-benar teknis yang
turun Jawa Timur perlu tiga tari ini. Ini kami yang agak kesulitan kalau di bawah karena apa masih banyak tarik ulur. Jadi seolah-olah kami itu disibukkan kegiatan sendiri, disibukkan dengan permasalahan-permasalahan kita sendiri. Nah ini yang menjadi masukan bahwa perlunya aturan turunan, kecuali dari undang-undang di bawahnya memang betul dari Triparta Perda itu betul. Cuma cara bacanya agak beda. Jadi kami kalau mengawal oke-oke aja. Nah, Litbang salah satunya itu mencoba untuk membuka dirimu dari permasalahan dengan mengundang seluruh kita kabupaten kota, kemudian dari PTLK juga diundang karena saya yakin dengan seperti itu bisa sinkron nanti. Saya anggap Jawa Timur ini mengundang PTLK dan juga mengundang dari Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Semoga jadi bisa jadi role model dan ketika kita bisa punya menjalankan peran sesuai dengan apa yang diharapkan PTLK dan kawan-kawan Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu bisa berjalan, alangkah indahnya. Itu. Sambut Pak Arin? Ya. Oke, terima kasih Pak Arin. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Barok ini yang dari daerah ini lebih mengerucut lagi. Dari Kabupaten Kediri. Oke, Pak Barok, ini tadi kita berbicara ya mengenai bagaimana susahnya mengawal dari undang-undang ke peraturan pemerintah hingga ke Perda. Pak Barok sendiri di perwakilan daerah yang paling kecil di kota kabupaten. Bagaimana selama ini tantangan sebenarnya dihadapi oleh 3 kabupaten itu dalam melaksanakan program-program sesuai amanat undang-undang, khususnya yang dalam ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya Imam Barok dari Ketua Dewan Kesenian Kebudayaan Kabupaten Kediri. Tadi pertanyaan ini variatifnya bahwa posisi tidak semua masalah di masing-masing kota kabupaten sama. Iya. Jadi kalau saya hanya mencontohkan di Kabupaten Kediri itu adalah kita bentuk awal itu ada musyawarah besar kesenian kebudayaan kita bentuk, kemudian ada membentuk namanya Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dalam bentuk DK4 itu tertuang dalam peraturan bupati. Jadi ada peraturan bupati yang menyangkut tentang perda ini. Kita melaksanakan 10 OPK plus 1. Satunya apa itu? Jakarta. Ya, jadi 10 OPK plus 1. Jadi kita semua dari anggota kita dari BK4 itu semuanya kita berikan tanggung jawab. Kalau sesuai dalam peraturan bupati per 3 bulan kita memberikan rekomendasi. Jadi di DK4 tidak ada, DK4 Dewan Kesenian kita melaksanakan kegiatan tidak ada. Kita hanya melakukan monef, kemudian kita sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Ya. Permasalahan dari apa yang ada sebetulnya kalau dari kami dari DK4 itu sebetulnya adalah melaksanakan dari hasil PPKD. Jadi program kerja kita adalah PPKD itu kita laksanakan. Nah, sifat koordinasi dengan OPD yang ada ini kadang-kadang yang saya ada langkah-langkah. Apalagi di Kabupaten Kediri itu kita punya tagline namanya Kediri Berbudaya. Nah ini sangat mendukung kita, tapi permasalahannya adalah jika OPD dalam penyesuaian rekomendasi itu kadang-kadang tidak memahami, kurang memahami. Sehingga ini perlu sekali tadi kalau Mas Anom seringkali menyampaikan ada misalnya ada masalah dengan menulis, ada masalah dengan membaca, maka ini kita terangkan, ya, diterangkan, menerangkan. Nah ini khusus untuk ini, misalnya di dinas kesehatan ada pengetahuan tradisional, ya pengetahuan tradisional. Maka di dinas kesehatan ini harus bagaimana? Alhamdulillah sekarang sedikit misalnya dia sudah mendata berapa jumlah peracik jamu, ya, terus dukun pijet. Nah ini sudah kita lakukan. Emang nggak bisa, memang dalam pelaksanaan di Undang-Undang Nomor 5 2017 soal langsung diimplementasikan tidak bisa. Terutama yang paling kendala karena kita itu memiliki 26 kecamatan, 343 desa dan 1 kelurahan. Itu cukup berat, artinya cukup berat banget. Jadi kita sudah
jadi wong ningratan, jadi setiap hari ningratan gitu aja. Terus yang kedua soal RAD, karena kita banyak memiliki kekayaan sejarah di Kabupaten Kediri, sehingga banyak yang terbengkalai dan bagaimana juga hilang dan sebagainya. Karena kalau itu diurus oleh pemerintah langsung, ya diaturkan di di anggaran dana desa, sebenarnya bisa digunakan salah satunya untuk pemanfaatan itu, gitu. Sehingga nanti kita perlu bekerjasama dengan DPMPD untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada desa terutama, bagaimana alokasi anggarannya bisa diserap juga untuk kepentingan kesenian budaya. Terus juga itu kita kawal terkait RPJPD dan RPJMD-nya yang ada klik kebudayaan. Oke, pemirsa budaya, cukup berat juga ya ternyata. Luar biasa. Luar biasa, sangat berat sekali ya dari Pak Anom tadi terus ke Pak Ini catatan Oke, catatan. Di Jawa Timur itu yang Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan itu hanya Kabupaten Kediri. Iya, saya yang lain ada Dewan Kebudayaan sendiri Yang kesenian. lain ada Dewan Kebudayaan. Iya, Tapi untuk Kediri Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Oke. Implementasinya adalah itulah yang paling berat. Kalau di kota lain, kabupaten kota lain, hanya dalam tanda petik hanya kesenian saja ada kesulitan, apalagi kalau kebudayaan lebih sulit. Terus komunikasi penganggaran juga penting. Artinya bahwa alhamdulillah di DK4 itu kita ada sistem penganggaran untuk kegiatan DK4. Jadi misalnya kalau SPPD juga ada, terus honor untuk kawan-kawan juga ada. Oke, kita lanjut nanti ya pemirsa, ini semakin seru perbincangannya, tapi kita harus stop dulu. Kita nanti lanjut di sesi kedua, tetap bersama DKJT Podcast. Pemirsa budaya DKJT Podcast dimanapun berada, sekarang kita sudah masuk di segmen kedua. Kita akan berbincang lebih santai saja ini. Oke, ini segmen kedua ini terkait implementasi dari kegiatan kebudayaan ini. Saya kembali lagi ke Pak Anom dulu, ke Pak Anom selaku staf ahli Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Bagaimana ini Pak Anom? Apakah ada kontrol langsung dari Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memantau atau mengevaluasi efektivitas program-program kebudayaan di daerah yang dilakukan teman-teman? Apakah ada langsung direct itu atau bagaimana cara kita melihat itu bahwa ini berhasil atau tidak? Monggo. Pertanyaannya mengerikan. saya dengar kawan lalu itu ada namanya IPK. Apa itu termasuk dalam fungsi kontrol atau evaluasi? Jadi begini, kalau fungsi kontrol itu secara langsung itu hanya dimungkinkan pada periode Orde Baru, begitu kan? Jadi dalam bentuk kanwil, kanwil pendidikan dan kebudayaan gitu. Jadi, nah sekarang dalam konteks reformasi dan konteks otonomi daerah itu ya, tidak ada lagi yang namanya surat instruksi, itu nggak ada. Yang ada adalah surat edaran, rekomendasi, ada surat edaran begitu. Dan sifatnya yang dari pusat itu adalah penawaran kepada daerah, mau dipakai boleh, mau nggak dipakai, Bukan instruksi. Dianjurkan dipakai. tapi sebagai penguat Ya. itu dalam kasus penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah, maka dibuatlah perintah presiden Perpres 65/2018. Jadi mereka yang tidak membuat itu bisa dinyatakan menolak menjalankan perintah presiden, gitu saja. Kontrolnya sebatas itu Dengan segala risikonya. dengan segala risikonya gitu ya. Jadi jelas untuk program-program di daerah begitu tidak semuanya bisa langsung didirect dari pusat ke daerah gitu ya. Terutama untuk PPKD saja, itu beratnya bukan main gitu ya. Sekalipun sudah disediakan fasilitas-fasilitas, misalkan sudah ada nomenklatur anggaran untuk pemutakhiran PPKD gitu ya di setiap kabupaten yang dikerjasamakan dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Bahkan indeks kinerja dinas kebudayaan apapun belakangnya, kebudayaan wisata, kebudayaan pemakaman, pendidikan, ada itu mas, kebudayaan dan pemakaman itu ada
ada itu. Oke. Itu apapun itu indeks kinerjanya itu ya yang dihasilkan melalui penyusunan dokumen PKD gitu. Jumlah kekayaan budaya, jumlah pelaku budaya itu yang menentukan nilai dari dinas tersebut begitu. Jadi banyak tools yang katakanlah dipergunakan, tools yang dibikin melalui kerjasama dengan Kemendagri ataupun dengan kementerian yang lainnya untuk bisa membangun kekuatan dinas yang lebih diharapkan mengerti terhadap undang-undang kemajuan kebudayaan begitu ya. Dan hal kemajuan kebudayaan ini memang nggak mudah gitu ya, nggak mudah untuk memahaminya seperti buku komik Iin Aan atau apa, enggak, itu memang agak sulit gitu ya, karena untuk waktu yang cukup lama yang namanya dinas kebudayaan kota maupun dinas kebudayaan dan pariwisata pemerintah daerah provinsi misalnya kayak gitu, terlalu lama mereka itu menjadi dinas entertainment kepala daerah gitu ya. Jadi mereka memang terbiasa menyelenggarakan aktivitas berdasarkan pesanan kepala daerah begitu. Nah, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan menempatkan dinas itu punya dua tugas utama gitu ya. Pertama adalah kebijakan, mengelola kebijakan, dan kemudian yang kedua adalah layanan publik. Jadi sebetulnya kalau dinas bikin kegiatan itu istilahnya tuh menyalahi norma, standar, prosedur dan kriteria. Malahan. Iya. Dia nggak boleh karena kegiatan kebudayaan itu publik ya. Bukan tugasnya ini, bukan tugasnya dinas gitu. Nah, keberadaan DKDK ini sebetulnya menuntut hak publik ini gitu loh. Justru harus dikembalikan, jangan ini dibikin sama dinas gitu. Kalau dibikin sama dinas ya wajar dinasnya jadi IO semua, kan kayak begitu. Kan kayak begitu. Pak Barok ketawanya paling kencang ya. Karena DKDK tidak ada EO. Gitu ya. Misalkan gitu ya, ada gitu dinas yang menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, latar belakangnya itu adalah pertanian begitu ya. Terus kemudian dia juga kuratornya gitu. Kurator aktivitas agak-agak nggak masuk akal gitu, tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang mesti dikembalikan ya, di mana aktivitas publik ya sudah, yang namanya dinas sudah mampu lah. Ya, Serahkan ke publik, dibuka diskusinya kan kayak begitu. Yang ngerti kuratorial pencaksilat ya Gus Barok, jangan nyari-nyari, jangan merasa diri bisa. Gitu. Makanya istilahnya tadi ada masalah dengan membaca. Dengan dan menulis. Itu nanti saya akan ke sana gitu ya. Hal kemajuan kebudayaan memang ada problem pemberantasan buta huruf juga gitu. Jadi memang nggak mudah. Itu satu yang pertama, soal kelembagaan dinas itu sendiri di dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan gitu. Mereka harus ketat berbasis pada perumusan kebijakan berbasis data. Makanya ada PPKD-nya itu segala macam. Yang kedua sebetulnya aku sampai lagi ya. Jadi yang kedua sebetulnya lebih pada bagaimana reformasi kelembagaan itu terjadi bukan hanya di dinasnya, tapi juga di publiknya. Ya, kayak begitu ya. Misalkan Dewan Kesenian Daerah Provinsi atau Dewan Kesenian Kota ataupun kabupaten, saya bisa tanya, nasibnya manusia silver itu gimana? Itu tanggung jawabnya siapa? Apakah dinas sosial? Gitu kan? Loh, mereka kan berkesenian juga, kan? Dengan sak ngawur-ngawur ya, gitu ya. Iya. Tapi mungkin nggak itu mereka bisa mendapatkan hak berkebudayaannya kayak begitu? Termasuk juga musisi jalanan, segala macam itu kan, ya itu ya. Akhirnya itu hal-hal kebudayaan itu bukan sekedar objek kemajuan kebudayaan, tapi juga manusianya diurus gitu ya. Banyak sekali itu yang
banyak sekali maestro gitu ya, yang sudah tua gitu tapi tidak punya BPJS gitu. Ya. Ya, ini tanggung jawabnya siapa gitu kan? Ini siapa yang harus ngurus gitu ya? Itu di sana gitu ya. Jadi sehingga persoalan-persoalan kebudayaan itu bukan sekedar persoalan objeknya saja, tapi juga manusianya, masyarakatnya kayak begitu. Sehingga sangat memungkinkan kalau itu semua digerakkan, ya tinggal setahun 2 tahun lagi, kalau itu terjadi setahun 2 tahun lagi kita melompati Korea, bukan menyusul, melompati kok seharusnya ya kalau itu terjadi. Idealnya. Iya. Oke, Atur Nur Pak Anok, ini sangat insightful sekali ya. Oke, kita langsung ke Pak Arim ya. Pak Arim ini tadi sudah disebutkan harusnya dinas itu sebagai polisi aja. Biarkan teman-teman di masyarakat ini sebagai eksekutornya. Ya. Sedangkan Pak Arim sendiri sebagai OC dari Litbang DKJT. Bagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur selama ini, walaupun secara tidak struktural ya, mewakili teman-teman DKK Kota Kabupaten, bagaimana selama ini DKJT ini bisa melibatkan masyarakat dalam melakukan program-program kemajuan kebudayaan? Ya. Kalau Dewan Kesenian Jawa Timur itu lebih spesifik lagi. Artinya berbeda dengan DKK Kabupaten Kota yang langsung bisa berkegiatan. Iya. Nah, di Dewan Kesenian Jawa Timur justru seperti ya, bukan koordinasi, ranahnya itu ranah ya koordinasi juga iya, kebersamaan juga iya. Bahkan kami punya tugas juga untuk membangkitkan rekan-rekan yang mati suri. Jadi dari 38 kabupaten kota ini yang jelas tidak mengikuti kegiatan nanti itu ada 3 kabupaten kota karena ada banyak permasalahan. Dan sejujurnya dari 35 kabupaten kota itu yang nyata-nyata SK-nya sudah ada, meskipun dari pihak daerah itu juga dimintai SK Menkumham itu juga ada itu. Ada ya, termasuk sebuah kelucuan juga itu karena sudah SK Bupati, SK Menkumham. Nah, kalau nyata itu 26, jadi yang lain masih ya, sudah mati atau belum dibentuk. Berarti yang aktif hingga saat ini tercatat di Jawa Timur 26. 26 itu yang jelas-jelas ada SK, ada kepengurusan, ada kegiatan. Nah, yang 9 ini sudah habis masa kerjanya, kemudian dalam proses pembentukan. Kalau yang 3 ini yang dihubungi agak sulit, bahkan sampai hari ini kegiatan juga tidak bisa datang. Nah, di Dewan Kesenian Jawa Timur ini kami tidak urusan dengan event organizer juga tidak, kemudian bahkan nasib Dewan Kesenian Provinsi itu agak gimana, agak mengecewakan ini. Jadi tidak terlalu bagus juga. Ya semoga saja dengan Riparda ini kami juga bisa berkembang nantinya ya. Kalau kegiatannya dari Dewan Kesenian Jawa Timur dari berbagai departemen itu kami berjalan semua sesuai dengan yang programkan ya. Seperti yang di Litbang saat ini, saya anggap ini juga merupakan suatu langkah awalnya untuk menyesuaikan dengan kegiatan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan di masa depan. Siap, matur nuwun Pak Arim. Pak Barok ini tadi ketawanya paling kencang ini. Oke, Pak Barok, tadi udah singgung kan? Tadi Pak Ano menyinggung, Pak Arim menyinggung bahwa sebenarnya DK kota kabupaten, DK daerah ini lebih luas melakukan kegiatan. Apa benar seperti itu Pak Mubarok? Bagaimana Pak Mubarok sebagai Ketua DK Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melakukan atau mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tentang kemajuan kebudayaan di daerah? Apakah memang benar posisinya saat ini pemerintah sebagai policy dan teman-teman DK atau masyarakat sebagai eksekutor, apa emang itu sudah dilakukan? Ya, jadi begini. Memang ada sebuah apa ya, perlu kekuatan super terhadap pelaksanaan. Kalau di kita ada 11 OPK, maka yang paling utama adalah bagaimana sebetulnya ada sebuah sinergi yang luar biasa antara pemangku kebijakan DK4, kemudian para seniman dan budayawan yang ada di sini.
Contoh satu hal, sebentar lagi kan pilkada. Iya, ya pilkada. Maka ini satu hal yang kemarin alhamdulillah DK4 sudah MOU dengan Bawaslu. DK4 secara kelembagaan tidak akan mendukung salah satu bupati atau siapa, tetapi kita memberikan sebuah pantikan kepada Bawaslu. Biarkan kawan-kawan seniman, kawan-kawan budaya, mereka ditanggap sopo wae calon iki silakan. Tetapi DK hanya mengawasi. DK tidak akan terlibat, DK4 tidak akan terlibat di situ. Itu yang support yang kita berikan. Terus yang kedua di rekomendasi ini selalu kita kuatkan. Misalnya bagaimana contoh kasus kita punya wayang runcil, ya wayang runcil, terus tiban, seni tiban. Ini kita dorong untuk di KIKK. Ya, jadi kita mendorong, kita membuat telahan bagaimana kita melakukan riset terhadap itu, kemudian kita sodorkan kepada Litbang, dan Litbang nanti akan lanjuti, dan itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Artinya bahwa sikap Handar Beni terhadap kesenian kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri ini benar-benar dimiliki oleh kawan-kawan seniman dari kebudayaan di Kabupaten Kediri. Nah, kendalanya adalah seringkali ketika Nyon Sewu di dinas itu kan ada namanya bidang kesenian, bidang ini dan sebagainya. Nah, ini yang rata-rata yang diincar itu cuma orang-orang itu aja, senimannya cuma ini yang sering dipanggil ini dan sebagainya. Seniman darat merah. Ya, ini pemataannya masih kurang, dan berharap bahwa dengan konteks tagline Kediri Berbudaya ini semuanya akan bisa lebih baik. Ya memang kalau step by step kita nggak bisa langsung seperti hanya membalikkan telapak tangan, tetapi kita akan bagaimana berupaya jadi terus mengawal ini menjadi bagian, dan itu menjadi sebuah rasa memiliki terhadap apa yang dimiliki di Kabupaten Kediri. Matur nuwun Pak Barok. Memang benar pemirsa budaya bahwa ini semua adalah tanggung jawab bersama, Ya. bukan hanya satu DK aja atau kementerian saja, tapi ini memang bersama. Oke, pemirsa budaya dimanapun berada, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali dengan segmen 3, jadi tetap di DKJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya dimanapun berada. Kita sekarang masuk di penghujung sesi atau sesi ketiga. Di sini kita akan berbincang tentang bagaimana kawan-kawan atau para narasumber ini melihat kedepannya tentang kemajuan kebudayaan khususnya di daerah Jawa Timur. Saya langsung ke Pak Anom aja. Sebagai tadi udah ada revisi ahlinya staf ya ternyata dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bagaimana nih Mas Anom melihat kedepannya, selama ini kita sudah apresiasi ya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI ini telah istilahnya berdarah-darah dalam mengawal kemajuan kebudayaan ini, mulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 5 hingga sampai saat ini mendorong adanya Pergub dan peraturan bupati Pergub itu ya. Bagaimana Mas Anom ini melihat kedepannya atau dengan tantangan-tantangan masa depan yang semakin banyak gitu, apalagi sekarang masuknya budaya-budaya yang budaya-budaya dari luar, apakah ini juga artinya penting adanya Kementerian Kebudayaan itu nanti untuk men-tackle masalah ini? Ya, kalau soal Kementerian Kebudayaan itu sebetulnya sudah muncul usulnya sejak tahun 1948 ya. Jadi secara historis memang ada jejaknya begitu. Nah, dan itu semakin menjadi manifest tulisannya setelah dikumpulkan data-data dari dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah, terus juga data-data dari program kemajuan kebudayaan desa dan program-program lainnya, terkait juga program yang terkait dengan masyarakat adat. Jadi semakin terlihat gitu kekayaan budaya kita itu semakin berlipat ganda. Dan ini salah satu capaian yang sering kali tidak diperhatikan oleh pemerintah secara umum, melalui kekayaan budaya kita itu terakhir itu pendataannya tahun 75. Lama sekali. Baru ketahuan gitu ya, yang bisa disebut sebagai cagar budaya saja, yang cagar yang itu terkait dengan bangunan dan segala macam.
seluruh Indonesia 4.800. 4.800, jumlah ritual adatnya sekitar 10 ribuan gitu. Jadi banyak sekali kekayaan budayanya dan kita belum bisa, artinya gini, belum cukup bisa merumuskan mana dari segala kekayaan budaya ini yang bisa menjadi bagian dari pendidikan. Oke. Jadi kan kayak gitu, kalau amanat undang-undangnya kan menyatakan, kalau nggak salah pasal 7 gitu ya, pasal 7 atau pasal 8 itu menyatakan bahwa mengarus utamakan kebudayaan melalui pendidikan, kayak gitu. Nah, data kebudayaannya sudah ada, ini harus disortir lagi nih. Mana yang bisa digunakan untuk pendidikan, kayak gitu. Misalnya kayak begini, contoh. Sekarang sudah ada semacam fasilitasi gitu ya dari Dirjen Kebudayaan untuk siswa-siswa sekolah dibebaskan biaya untuk bisa menaiki Candi Borobudur. Oh iya. Kayak begitu. Itu siswa sekolah. Untuk siswa sekolah gitu. Nah, apakah benar gitu ya keberadaan Candi Borobudur gitu dengan segala macam relief itu bisa memberikan pendidikan? Ada proses belajarnya, tapi apakah itu bisa menjadi bagian dari kurikulum? Untuk berkunjung ke Candi Borobudur misalnya, berkunjung ke Candi Penataran dan ada Panji dan segala macam. Nah, itu salah satu masalah yang harus diselesaikan kalau jadi Kementerian Kebudayaan. Jadi kebudayaan di sini harus dilihat bukan hanya perlindungannya, tapi juga pengembangannya dan kemudian pemanfaatannya. Nah, pengembangan dalam arti bagaimana dia bisa kontekstual dengan keadaan masa ini, inovasinya apa, kayak begitu. Misalkan belum ada, setahu saya, cerita detektif gitu ya, ataupun novel detektif berdasarkan relief Panji misalnya. Oke, menarik. Kayak gitu ya, apa ide-ide nakal gitu ya, out of the box. Iya kayak gitu. Jadi sementara misalkan kalau di konteks Eropa, versi dari Romeo and Juliet macam-macam tuh bentuk filmnya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau Panji kan sebenarnya juga sudah banyak. Iya, apakah itu kemudian kan artinya bahwa itu kemudian muncul dalam bentuk novel yang berbasis pada relief, iya. Tapi supaya dia kontekstual dengan keadaan sekarang apa, gitu loh. Bentuk TikToknya Panji apa sih? Menarik. Nah, kayak gitu ya. Bentuk Terkesnya mungkin, terkesnya. Ini yang mesti Dieksplor lagi. mesti dieksplor lagi, dan dalam hal ini gitu diperlukan Kementerian Kebudayaan justru untuk menerabas sekat-sekat keterbatasan dari Dirjen Kebudayaan gitu ya, kayak begitu. Kalau dia berfungsi sebagai kementerian, maka otoritasnya terhadap segala macam kekayaan budaya itu menjadi lebih kuat. Satu contoh, misalkan kembali lagi Candi Borobudur sebagai warisan dunia, ada yang namanya zona inti, itu candinya saja. Yang kedua ada zona penyangga, itu yang terkait zona penyangga ini masyarakatnya gitu ya. Terus kemudian ada pokoknya ada tiga zona gitu, semuanya terkait dengan perlindungan maupun pengembangan terkait dengan perlindungan cagar budaya warisan dunia ini gitu. Nah, sejauh ini yang namanya Candi Borobudur itu dimanage oleh BUMN tiket yang namanya PT Taman Wisata Jambi. Jadi memang usahanya cuma tiket, penarikan tiket gitu. Tapi pertanggungjawabannya ke UNESCO itu di Dirjen. Nah, ini kan kalau dia selevel, artinya gini, kalau Dirjen berunding dengan PT TBC, ini akan terus tarik menarik. Gitu. PT TBC di bawah Kementerian BUMN masalahnya. Nah, kayak begitu. Sehingga perundingan harus perundingan antar kementerian. Nah, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian BUMN, gitu loh, kayak begitu. Sejauh mana ini kekuasaan dari Kementerian Kebudayaan di dalam mengelola cagar budaya, misalnya kayak gitu. Apakah misalnya Kementerian BUMN
bertanggung jawab juga terhadap mati hidupnya balkondes di wilayah desa-desa di seputar Candi Borobudur. Enggak juga, mereka cuma taruh duit, habis itu masyarakat disuruh ngurus sendiri hotelnya. Mau rugi modal usaha mereka. Nah kalau dalam hal kemudian nggak bisa gitu ya, kayak begitu. Jadi kalau dalam perspektif Kementerian Kebudayaan, bangunan itu mengikuti orang, bangunan itu mengikuti maunya orang, gitu. Kayak begitu. Nah di kepala Kementerian BUMN dan PUPR, orang mengikuti bangunan, gitu. Kayak gitu. Maka mereka bikin banyak hotel segala macam, terserah penduduk desanya mau mati kayak terserah. Gitu. Yang penting bangunan ini bisnisnya apa? Nah itu, gitu-gitu tuh yang. Terima kasih Pak Nom, menarik sekali nih pemirsa, pantikan dan apa ya, semangat ya. Tapi ya ini sepertinya Kementerian Kebudayaan memang penting, tapi tugasnya juga berat dan tugasnya urgensinya juga sebenarnya tinggi. Jadi sebenarnya harus ada. Oke, Pak Arin, singkat aja. Tadi kan Pak Arin bilang kalau Dewan Kesenian Jawa Timur ini agak berat, soalnya kita tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat karena ada dekat daerah. Kita juga harus menginisiasi kebijakan-kebijakan untuk selaras gitu. Ya. Jadi menurut Pak Arin, visi kedepannya bagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur ini dalam mengatasi tantangan tersebut dalam kemajuan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Ya. Visi ke depan yang pasti saat ini visinya sudah lumayan ya. Artinya ada berbagai hal yang kita bisa kita kerjakan. Dan yang pasti itu kaitannya dengan pendanaan juga. Oke. Dengan pendanaan. Katakanlah event Jatim Art Forum. Jatim Art Forum yang dilibatkan adalah mereka yang terbaik di Jawa Timur yang kita libatkan. Nah, kalau andaikan pendanaannya tidak ada, otomatis tidak bisa jalan. Termasuk di kegiatan kita. Di BAN ketika tidak ada pendanaan dari situ juga tidak bakalan kami bisa mengundang kawan-kawan Dewan Kesenian se-kabupaten kota seperti apa kendalanya, ada permasalahan seperti apa, kemungkinan jalan keluarnya seperti apa, tidak bakalan terjadi. Jadi memang semuanya simbiosis mutualisme dan penyebabnya selalu ada juga untuk seperti yang lain, hasil yang lain. Nah, terus Pak Arin, terakhir di Pak Barok ini, tadi disebutkan Pak Anom tadi bahwa pentingnya inovasi, termasuk bagaimana kita dengan Panji atau cerita di Relisan itu memunculkan suatu cerita detektif mungkin pikiran akalnya. Selama ini Pak Barok sebagai Dewan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kediri, bagaimana ya Pak Barok melakukan inovasi tersebut agar kemajuan kebudayaan ini khususnya kata kebudayaan ini masih relevan hingga zaman ini? Ya, oke. Jadi kita harus melihat itu dari kerangka besar, visi dan misi. Kalau di DK4 itu kita mewujudkan Kediri sebagai kebudayaan yang dinamis, berkelanjutan, memelihara warisan budaya dan mendorong inovasi dalam seni dan budaya. Itu visi yang terus kita gaungkan di Kabupaten Kediri. Jadi inovasi ini penting karena apa tadi saya sampaikan, misalnya tadi Mas Anom menyatakan bahwa di Kediri itu ada bangunan yang notabene menjiplak dari Prancis gitu ya. Maka saya ada dasarnya itu hasumnas bikudri ulihi, bagaimana mengajak seseorang ya dengan pola pikirnya itu penting. Siapa? Kalau kita sudah pada mengajak kepada pola pikir, maka kita akan mengikuti bagaimana cara pengembangan misalnya sekarang kita sudah misalnya dalam seni jaranan Jawa. Jaranan Jawa itu sudah kita kaitkan oleh DK4. Ya, bagaimana kemarin dengan salah satu media Jawa Post News Network, ya kita membuat kerjasama dengan Kediri membuat sebuah peran bagaimana ada festival jaranan Jawa dengan melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kediri sebagai peserta. Wah, oke, hebat. Sebagai peserta. Jadi maka ada misinya sekarang. Misinya diantaranya melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Kediri. Satu. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Contoh, partisipasinya apa? Kebetulan saya ketua tim pakaian khas Kabupaten Kediri. Ya, saat ini pakaian khas ini sudah kita KIK-kan juga, sudah kita hakikan.
Sekarang pembatik di Kabupaten Kediri itu jumlahnya luar biasa. Belum penjahitnya. Penjahit itu rata-rata dalam setiap kegiatan, karena itu sudah masuk Perbu. Setiap hari Kamis di minggu pertama tiap bulan itu semuanya dari bupati sampai perangkat desa harus menggunakan pakaian khas. Ya, itu kajian sejarah juga, tidak asal saja. Misalnya pewarnaan pewarnaan merah dan putih. Kita melihat bahwa peristiwa Jaya Katuang mampu mengalahkan Singosari pada waktu itu, prasasti kuda dunia itu disebutkan batik, maka wujudnya adalah warnanya abang dan putih. Terus kemudian ada misalnya kelolahan, ada gunung Kelut, ada gunung Wilis, itu masuk dalam pakaian. Nah, ini terus kita galang bagaimana, dan tadi saya katakan penjahitnya rata-rata per bulan itu mendapatkan berapa? Hampir 8 sampai 10 juta. Wow. Dari menjahit, belum batik. Ya. Terus yang ketiga, kita memfasilitasi mendukung kreativitas serta inovasi dalam seni dan budaya. Dorong itu. Meskipun belum apa-apa. Ini ikhtiar kita. Yang keempat, memposisikan diri sebagai destinasi wisata budaya. Karena kekayaan yang kita miliki, kita dorong kepada pemerintah untuk menjadi bagian dari keseluruhan. Contoh, di daerah-daerah desa-desa. Kalau pemerintah dulu kan sudah banyak pengembangan. Misalnya kemarin ada temuan yang terakhir, itu temuan di era Raja Dana Gede, Raja Kertajaya terakhir di tahun 1222. Di angka tahunnya 1221, kalau ditambah 78 angka saka ke Masehi, itu tahun 1201. Nah ini karena apa? Sebelumnya daerah ini beri jarahan kawan-kawan pencari harta karun dengan menggunakan metal detektor, temuan-temuan emas dan sebagainya. Nah ini tahu dengan alasan contoh di Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang budaya, bahwa kewajiban terhadap Undang-Undang 11 2010 itu tidak hanya pemerintah, tapi semuanya bertanggung jawab. Itu yang terus kita dorong, dan bagaimana visi-visi kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri terus bisa kita sinergikan dari keseluruhan. Dan yang kita dorong juga bahwa ini tanggung jawab bersama. Gitu. Matur nuwun. Demikian pemirsa budaya, bincang-bincang kita hari ini terkait dengan peran dan fungsi Dewan Kesenian dalam pemajuan kebudayaan. Jadi ini sebuah insightful dari narasumber-narasumber kita. Mungkin pemirsa budaya di rumah atau pemangku kebijakan mendengar ini memang dibutuhkan kerjasama yang sinkron ya. Kalau Pak Arin tadi bilang simbiosis mutualisme ya. Bagaimana ini harus tetap berjalan, dan Pak Barat tadi menutup dengan inovasi yang harus terus berlanjut. Jadi memang itulah pentingnya kita untuk bekerja sama bersama dalam memajukan kebudayaan. Demikian pemirsa podcast DKJT untuk sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.